Undang-undang perampasan aset bagi para koruptor kembali menyeruak saat Pak Presiden menyinggung koruptor untuk segera mengembalikan aset-aset yang telah dicuri kepada pemerintah atau negara. Tentu saja ini adalah sebuah ultimatum yang sangat tidak main-main dari Pak Presiden Prabowo Subianto, apalagi ini munculnya saat sesi pidato resmi dan internasional Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah ultimatum bagi para koruptor bahwa memang ini adalah baru awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di Indonesia. Dan Anda bisa hitung berapa banyak koruptor yang ditangkap di awal kepemimpinan ini. Dan saya melihatnya ini adalah sebuah ancaman bagi para koruptor karena memang baru dilantik saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah seperti ini kebijakannya. Apalagi saat pemerintahan ini sudah berjalan 6 bulan ke depan bahwa memang pemerintahan ini semakin terjalin chemistry-nya. Tentu saja kita berharap banyak terkait undang-undang perampasan aset. Kenapa sih? Banyak mengharapkan UU perampasan aset ini segera disahkan, serta akselerasi dari recovery aset tersebut bisa berjalan dengan sangat baik. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang ditantang untuk segera mengesahkan UU perampasan aset ini dari era Pak Presiden Joko Widodo. Kita tahu bahwa Pak Presiden Joko Widodo telah mengirimkan sebuah surat kepada DPR untuk segera mengesahkan UU perampasan aset. Bahkan Jokowi mengatakan pada saat itu adalah urgensi dari undang-undang perampasan aset adalah penting dan mendesak. Tak adanya tindak lanjut dari pimpinan DPR untuk menugaskan alat kelengkapan DPR AKD tentu saja ini seperti menjadikan penghambat dari undang-undang perampasan aset ini untuk tidak dibahas dan sangat alot pengesahannya. Kenapa sangat alot? Karena memang undang-undang perampasan aset ini sudah dirombak dan sudah dibahas sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan Pak Jokowi berulang kali menekankan bahwa DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Desakan Presiden Jokowi terbukti saat undang-undang perampasan aset ini adanya surat presiden atau supres dari Pak Jokowi bahkan sejak Mei 2024. Lazimnya memang pada saat presiden mengirimkan sebuah surat presiden maka DPR segera membahas dan memang dipertimbangkan baik buruknya untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia, kemudian disahkanlah itu undang-undang. Undang-undang perampasan aset seolah menjadi barang mahal di Indonesia. Kenapa disebut barang mahal? Karena memang seolah undang-undang perampasan aset ini tidak menemui titik temu antar pimpinan di DPR. Kenapa katakan demikian? Karena memang undang-undang perampasan aset faktanya hingga saat ini belum juga disahkan. Selain itu juga memang ini ada sebuah perbedaan dan DPR dianggap tebang pilih di sini. Saat revisi Undang-Undang Pilkada menyeruak ke publik, banyak pihak yang membicarakan, DPR pada saat itu merespon dengan sangat cepat. Saudara-saudara, tentu saja ini menyita perhatian dan mengundang gelak tawa, gelak tanya dari kita semua. Kenapa? Kok ini bisa cepat dan ini bisa lambat? Pak Presiden Jokowi pun menyikapi bahwa bagus sikap responsif seperti ini, namun harus dibarengi dengan undang-undang lainnya, yakni salah satunya adalah Undang-undang perampasan aset pun urgensinya penting dan mendesak, kata Pak Jokowi pada beberapa waktu lalu. Menurut Puan sendiri, setiap pembahasan undang-undang harus memenuhi persyaratan yang ada dan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat yang dibutuhkan. Baik ketika pembahasan tentunya itu adalah urusan dari internal DPR itu sendiri, karena kita pun paham bahwa setiap undang-undang atau rancangan undang-undang ini membutuhkan beberapa tahapan persyaratan serta pendiskusian dari beberapa parlemen. Namun tentunya diskusi ini harus menghasilkan output yang sedemikian baiknya untuk masyarakat. Serta jika membutuhkan masukan dari masyarakat, saya pribadi sangat setuju akan undang-undang perampasan aset. Karena memang undang-undang perampasan aset ini sangat dibutuhkan di Indonesia. Kemudian persyaratan hukum dan mekanismenya harus terpenuhi baik ketika kita berbicara mekanisme hukum serta persyaratan, tentu saja kita harus mengacu parameternya itu adalah seberapa penting undang-undang ini bisa diterapkan dan
apa sih gunanya? Tentu saja seperti yang sudah kita jelaskan bahwa undang-undang ini sangat berguna untuk penanganan kasus korupsi di Indonesia. Jadi memang sebutan untuk Undang-Undang Perampasan Aset penting dan mendesak itu sangat-sangat tepat. Jadi kita berharap bahwa program kerja Pak Presiden Prabowo Subianto bisa segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Namun jika ditilai dari pidato Presiden Prabowo Subianto yang sempat kami tayangkan juga, kita mengacu kepada perampasan aset yang ini saya rasa mekanismenya lebih efektif jika Pak Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa para koruptor harus mengembalikan aset yang telah dicuri kepada negara. Artinya, kalau feeling saya, Presiden bakal memfasilitasi atau membangun sebuah lembaga khusus untuk mencari aset-aset negara yang memang telah dicuri oleh para koruptor. Ini tentunya bisa menjadi kekuatan hukum tersendiri. Mungkin nanti Pak Presiden akan mengirimkan sebuah kepres atau keputusan Presiden. Jadi tidak melalui Undang-Undang Perampasan Aset di DPR, namun jalur yang lebih cepat adalah keputusan Presiden yang nantinya akan diteken dan ditandatangani secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia untuk kemudian segera dialokasikan dan segera diimplementasikan dan menjadi hukuman terberat bagi para koruptor.